Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini, kita akan membahas topik yang saya yakin banyak dari kita cari-cari jawabannya. Bagaimana cara menjalani hidup yang lebih tenang dan memuaskan? Ya, saya tahu, di zaman yang serba cepat ini, mencari kedamaian dan kepuasan bisa terasa seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi, jangan khawatir, saya akan membagikan langkah simpel yang bisa membantu kita semua meraih itu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita selami lebih dalam. Mari kita mulai dengan langkah pertama, mengenali dan mengelola stres. Sekarang, saya tahu, mendengar kata stres saja sudah membuat beberapa dari kita merasa, ya, lebih stres. Tapi, inilah kenyataannya. Stres adalah bagian dari kehidupan. Yang membedakan bukanlah apakah kita mengalami stres atau tidak, tapi bagaimana kita mengenalinya dan, yang lebih penting, bagaimana kita mengelolanya. Pertama-tama, mengenali stres. Stres bisa datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bisa jadi karena pekerjaan, hubungan, keuangan, atau bahkan dari tekanan yang kita berikan pada diri kita sendiri untuk selalu sempurna. Kadang, stres itu jelas, seperti deadline kerja yang mendekat. Tapi kadang, ia lebih halus menyelinap masuk tanpa kita sadari melalui kebiasaan sehari-hari yang sebenarnya bisa kita kontrol. Jadi, bagaimana kita mengenali stres? Dengarkan tubuh kalian. Stres seringkali memberi tanda fisik, seperti sakit kepala, ketegangan otot, atau kesulitan tidur. Emosionalnya juga, seperti merasa cepat marah, cemas, atau depresi. Mengenali tanda-tanda ini adalah langkah pertama untuk mengelola stres. Sekarang, bagian mengelola. Ada banyak cara untuk mengelola stres, dan kuncinya adalah menemukan apa yang paling cocok untuk kalian. Salah satu metode yang paling efektif adalah melalui teknik relaksasi, seperti meditasi atau yoga. Kedua aktivitas ini tidak hanya membantu menenangkan pikiran, tetapi juga memberi manfaat fisik. Meditasi, misalnya, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Mulailah dengan sesi singkat, mungkin 10 menit sehari, dan perlahan-lahan tingkatkan waktu kalian. Ada banyak aplikasi dan video online yang bisa membantu memandu meditasi kalian. Yoga, di sisi lain, menggabungkan latihan fisik dan pernapasan yang dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kekuatan serta fleksibilitas. Tidak perlu menjadi seorang yogi ahli, ada kelas untuk semua tingkat kemampuan. Selain itu, jangan meremehkan kekuatan mengambil waktu untuk diri sendiri. Ini bisa berarti membaca buku, berjalan di alam, atau hanya duduk diam menikmati secangkir teh. Apapun yang membuat kalian merasa tenang dan terpusat. Ingat, mengelola stres bukan tentang menghilangkannya sepenuhnya. Itu tidak mungkin. Tapi, dengan mengenali tanda-tanda stres dan memiliki alat untuk mengelolanya, kita bisa menjalani hidup yang lebih tenang dan memuaskan. Setelah kita membahas tentang mengenali dan mengelola stres, langkah kedua yang tidak kalah pentingnya adalah menata ulang prioritas. Ini adalah tentang meninjau kembali apa yang benar-benar penting dalam hidup kita dan membuat pilihan yang sesuai dengan itu. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi seringkali kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari hingga lupa untuk mempertanyakan apakah apa yang kita lakukan setiap hari benar-benar membawa kita lebih dekat ke tujuan dan kebahagiaan kita. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah kalian pernah merasa seperti berlari di sebuah treadmill, bekerja keras, tapi tetap saja tidak kemana-mana? Itu bisa jadi karena kalian mungkin terlalu fokus pada hal-hal yang kurang penting dan melupakan apa yang benar-benar berarti bagi kalian. Menata ulang prioritas berarti mengambil langkah mundur, mengevaluasi kembali komitmen, tugas, dan aktivitas kalian, dan kemudian memutuskan mana yang benar-benar penting dan mana yang bisa kalian kurangi atau bahkan hilangkan. Ini tentang mengatakan ya untuk hal-hal yang memperkaya hidup kalian dan tidak untuk hal-hal yang hanya menghabiskan waktu, energi, dan sumber daya kalian tanpa memberikan banyak kepuasan atau kebahagiaan. Bagaimana caranya? Pertama, buatlah daftar semua tanggung jawab dan aktivitas kalian. Ini termasuk pekerjaan, kegiatan sosial, hobi, dan apapun yang mengambil waktu dalam sehari-hari kalian. Kemudian, tanyakan pada diri sendiri untuk setiap item. Apakah ini membantu saya mencapai tujuan saya?
Apakah ini sesuatu yang saya lakukan karena saya benar-benar ingin melakukannya, atau karena saya merasa harus melakukannya? Saat kalian mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kalian akan mulai melihat area mana dalam hidup kalian yang mungkin memerlukan beberapa penyesuaian. Mungkin kalian menyadari bahwa kalian menghabiskan terlalu banyak waktu bekerja pada proyek yang tidak memuaskan, atau mungkin kalian menemukan bahwa kalian telah mengorbankan waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman demi kewajiban yang kurang penting. Setelah kalian mengidentifikasi apa yang benar-benar penting, langkah selanjutnya adalah mulai membuat perubahan. Ini bisa berarti mengalokasikan lebih banyak waktu untuk hobi yang kalian sukai, menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengan orang yang kalian cintai, atau mungkin mulai proyek atau pekerjaan sampingan yang selalu ingin kalian coba. Ingat, menata ulang prioritas bukanlah tentang mengorbankan semua kesenangan atau kegiatan untuk produktivitas. Sebaliknya, ini tentang menciptakan keseimbangan yang lebih sehat antara apa yang harus dilakukan dan apa yang ingin dilakukan, sehingga kalian dapat menjalani hidup yang lebih penuh dan memuaskan. Saya tahu, ini mungkin terdengar menakutkan, terutama jika kalian terbiasa mengatakan ya untuk hampir semuanya. Tapi percayalah, belajar untuk mengatakan tidak bisa sangat membebaskan. Ini memberi kalian lebih banyak kontrol atas waktu dan energi kalian, dan yang paling penting, membantu kalian lebih fokus pada pencapaian kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Jadi, ambil langkah pertama hari ini. Mulailah dengan mengevaluasi kembali apa yang benar-benar penting bagi kalian dan buat perubahan yang diperlukan untuk mencerminkan prioritas tersebut dalam kehidupan sehari-hari kalian. Percayalah, kalian akan terkejut melihat betapa lebih tenang dan memuaskan. Setelah kita membahas tentang pentingnya mengenali dan mengelola stres, langkah ketiga ini tak kalah krusial, membangun kebiasaan sehat. Di dunia yang serba cepat ini, terlalu mudah untuk terjebak dalam pola hidup yang tidak sehat. Kita sering tergoda oleh makanan cepat saji, mengorbankan tidur untuk bekerja, atau menonton serial, dan melupakan pentingnya aktivitas fisik. Namun, untuk hidup yang lebih tenang dan memuaskan, kita harus membuat pilihan yang mendukung kesehatan fisik dan mental kita. Pertama, mari kita bicara tentang makanan. Nutrisi memainkan peran besar dalam bagaimana kita merasa setiap hari. Makan makanan yang sehat tidak hanya tentang menurunkan berat badan. Ini tentang memberi tubuh bahan bakar yang tepat. Cobalah untuk mengisi piring Anda dengan berbagai buah dan sayuran, protein, dan biji-bijian. Dan ingat, hidrasi adalah kunci. Minum cukup air setiap hari untuk fungsi tubuh yang optimal. Olahraga pentingnya tidak bisa dilebih-lebihkan. Aktivitas fisik secara teratur dapat mengurangi stres, membantu kita tidur lebih baik, dan meningkatkan mood kita. Ini tidak berarti Anda harus mendaftar ke gym dan berolahraga setiap hari, kecuali jika itu yang Anda inginkan. Olahraga bisa sesederhana push-up, pull-up, dan masih banyak lagi yang bisa kamu lakukan di dalam rumah. Ketiga, mari kita bicara tentang tidur. Kualitas dan kuantitas tidur kita secara langsung mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Kurang tidur bisa membuat kita merasa lelah, mudah tersinggung, dan stres. Cobalah untuk menjadikan tidur sebagai prioritas, yang berarti memperhatikan kebersihan tidur Anda. Ini termasuk rutinitas menjelang tidur yang menenangkan, menjaga kamar tidur Anda tetap dingin dan gelap, dan membatasi paparan layar sebelum tidur. Terakhir, membangun kebiasaan sehat juga tentang konsistensi. Mulailah dengan perubahan kecil dan realistis yang bisa Anda pertahankan dalam jangka panjang. Daripada melakukan overhaul besar-besaran yang mungkin sulit untuk dipertahankan, pilih 1 atau 2 area yang ingin Anda perbaiki dan fokuslah pada hal-hal tersebut. Seiring waktu, kebiasaan kecil ini akan menumpuk dan menghasilkan perubahan besar dalam kesehatan dan kesejahteraan Anda. Ingat, tidak ada solusi instan untuk membangun kebiasaan sehat. Ini adalah perjalanan, bukan sprint. Bersabarlah dengan diri sendiri dan rayakan setiap kemenangan, tidak peduli seberapa kecil. Itulah 3 langkah simpel yang bisa kita ambil untuk menuju hidup yang lebih tenang dan memuaskan. Mulai dari mengenali dan mengelola stres, menata ulang prioritas kita, dan membangun kebiasaan sehat. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam, tapi dengan langkah kecil dan konsisten, kita bisa mencapai kehidupan yang lebih baik.
Saya harap video ini memberi kalian inspirasi dan alat yang kalian butuhkan untuk membuat perubahan positif dalam hidup kalian. Jika kalian menikmati video ini, tolong berikan like dan bagikan kepada teman-teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkannya. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk lebih banyak konten yang akan membantu kalian menjalani hidup yang lebih bahagia dan memuaskan.